hari dan juga kita diberikan kemudahan untuk memahami materi pada pagi hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, Ibu persilahkan. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak hadir atau masuk semua? Ada. Mbak Pramudipa hadir. Hadir, Bu. Mbak Vika hadir, Bu. Mbak Zahratul hadir. Mbak Irma hadir. Mbak Najwa hadir. Mbak Sefa hadir. Baik, terima kasih. Nah, baik, terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir pada pembelajaran pada pagi hari ini. Tentunya karena nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tidak diberikan nikmat sehat, maka badan kita akan terasa sakit. Nah, kalau badan kita terasa sakit, maka aktivitas yang kita lakukan itu dapat terhambat. Iya, betul. Nah, maka dari itu salah satu cara kita mengungkapkan rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan belajar, dengan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sebelum masuk ke materi, Ibu persilahkan kalian untuk menyiapkan alat tulisnya masing-masing dan juga gadgetnya di mejanya masing-masing untuk membantu pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan melakukan pretest untuk mengetahui sejauh mana kalian sudah memahami, bukan memahami ya, lebih ke mengetahui tentang materi yang akan kita pelajari, karena minggu sebelumnya Ibu kan sudah perintahkan kalian untuk mempelajari terlebih dahulu sebelum kita membahas di kelas. Nah, Ibu akan share linknya di grup kelas mata pelajaran ekonomi. Dengan kita akan melakukan pretest melalui Gform. Ibu akan share linknya di grup mata pelajaran ekonomi. Karena soalnya ada 4, maka untuk waktu pengerjaan Ibu kira 2 menit cukup ya. Oke. Ibu sudah share linknya di grup mata pelajaran ekonomi. Dari kalian bisa langsung mengaksesnya. Bisa enggak? Bisa. Baik, waktu pengerjaan untuk pretest Ibu cukupkan. Kita akan lanjut ke pembahasan materi. Nah, jadi minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi permintaan. Kemudian sekarang kita akan melanjutkan ke materi penawaran. Nah, sebelum langsung ke materinya, nah, jadi nanti Ibu harap kalian itu setelah mempelajari bersama-sama tentang materi penawaran, Ibu harap kalian itu yang pertama itu kalian mampu mengetahui dan juga memahami tentang pengertian dari penawaran itu sendiri. Kemudian kalian juga dapat memahami tentang faktor apa saja sih yang mempengaruhi penawaran, sehingga kalau misalkan nanti di ulangan ataupun UTS ataupun UAS kalian kalau misalkan ada soal-soal yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi tentang penawaran, kalian bisa langsung menjawabnya dengan betul. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis penawaran. Nah, kalian itu Ibu harap ketika sudah mempelajari materi penawaran, kalian dapat mengidentifikasi jenis dari penawaran itu apa saja. Kemudian kalian juga dapat memahami tentang hukum penawaran itu bagaimana, kemudian kurvanya seperti apa, dan juga kalian dapat menggambarkan kurvanya, kemudian fungsi penawaran yang akan kita implementasikan dalam perhitungan. Nanti kalian itu akan diberikan kasus dan kalian itu dapat menghitung fungsi dari penawaran yang Ibu kasih melalui kasus seperti itu. Nah, oke, Ibu harap kalian bisa lihat dulu ke layar. Ini ada gambar apa? Orang main HP. Ya, orang sedang bermain gadget atau sedang menggunakan gadgetnya di aktivitas sehari-hari. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang di era digital itu banyak, setiap masyarakat atau setiap orang itu pasti punya telepon genggam atau
ataupun gadgetnya untuk mempermudah aktivitas sehari-hari. Nah, dengan banyaknya permintaan dari masyarakat tentang telepon genggam ini akan mempengaruhi tentang produsen dalam memproduksi jumlah ataupun kuantitasnya untuk mengeluarkan ataupun menawarkan telepon genggamnya dalam jumlah banyak. Nah, kalau kita lihat berdasarkan fenomena ini, ada yang bisa jelaskan nggak? Ada yang bisa jelaskan tidak tentang hubungan gambar ini, fenomena ini dengan penawaran? Coba dari kalian ada yang bisa menjelaskan ada hubungannya atau tidak dan bisa menjelaskan apa alasannya? Coba ada yang mau? Sepertinya kalian biasa ya malu-malu. Oke, baik, Ibu akan tunjuk kalian salah satu untuk menjelaskan opini kalian tentang hubungan gambar ini dengan penawaran. Coba dari Mbak Najwa, ada tidak hubungan antara fenomena ini dengan materi penawaran yang akan kita pelajari pada hari ini? Ada tidak? Ada. Baik. Apa? Coba. Mungkin dari segi penawar itu kan banyak dari konsumen yang ingin banyaknya smartphone gitu, Bu. Iya, betul. Nah, ada yang lain yang mau membantu melengkapi? Saya, Bu. Coba ya, Mbak Seva. Dikaitkan dengan permintaan yang materi permintaan, jadi semakin tinggi permintaan akan smartphone, pasti akan semakin tinggi juga permintaan yang ada di masyarakat. Nah, ketika semakin tinggi permintaan yang ada di masyarakat tentang handphone, pasti nanti harga semakin tinggi. Nah, nanti kalau harga semakin tinggi juga, penawaran yang ditawarkan masyarakat terhadap handphone juga akan naik. Betul, betul sekali. Kita berikan applause untuk yang sudah menjawab. Nah, jadi ini hubungan antara fenomena tadi dengan materi penawaran. Jadi di zaman sekarang tadi Ibu sudah jelaskan, banyak setiap orang yang sudah menggunakan telepon genggamnya, hampir semua masyarakat sudah menggunakannya, maka permintaan kebutuhan akan telepon genggamnya itu akan meningkat. Ketika meningkat, maka produsen telepon genggam ini akan berusaha menawarkan telepon genggamnya dalam jumlah banyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Nah, oleh karena itu produsen itu semakin bersemangat untuk menawarkannya, maka dari itu perusahaan ini, produsennya itu memproduksi telepon genggam dalam jumlah banyak. Nah, kemudian kalau kita simpulkan tadi fenomena yang tadi dengan pengertian penawaran, jadi itu pengertian penawaran terhadap fenomena tadi adalah permintaan akan telepon genggam yang diminta oleh masyarakat itu membuat produsen semakin semangat memproduksi. Dengan telepon genggam yang semakin canggih, semakin terupdate dan juga modern. Nah, dari pengertian itu dapat kita tarik kesimpulannya bahwa penawaran adalah jumlah barang yang mampu dan juga tersedia oleh suatu perusahaan ataupun produsennya untuk menjual telepon genggam. Nah, itu seperti itu. Sampai di materi bagian pengertian dari sini cukup jelas atau ada yang belum paham? Jelas. Baik, Ibu akan lanjut ke faktor yang mempengaruhi. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi penawaran itu ada banyak. Sebenarnya ada banyak, tapi Ibu yang di highlight itu hanya 5. Yang pertama ada harga barang. Jelas ya, kalau misalkan harga dari suatu barang itu meningkat, maka penawarannya pun akan meningkat. Karena apa? Karena ketika harga suatu barang itu meningkat, maka produsen itu akan menawarkan ataupun memproduksi jumlah barangnya yang semakin banyak. Karena apa? Karena ketika produsen itu menawarkan dalam jumlah banyak dengan harga yang tinggi juga, maka produsen itu akan melihat peluang untuk keuntungannya yang akan semakin besar seperti itu. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi selanjutnya ada bencana alam. Jelas ya, kalau misalkan ada suatu daerah penghasil sepatu itu wilayahnya itu terkena bencana, maka karena wilayah yang biasa memproduksi sepatu itu terkena bencana, misalnya seperti banjir ataupun tanah longsor, maka itu akan menghambat dari proses produksi akan sepatunya. Ya, misalkan karena tempatnya terendam, makanya susah untuk melakukan produksi seperti biasanya seperti itu. Kemudian ada juga jumlah penjual atau produsen. Jadi walaupun
banyak produsen ataupun penjual yang menawarkan barang dengan jenis yang sama itu tidak mempengaruhi dari penawaran. Jadi kalaupun penjual ataupun produsennya dalam menawarkan jenis barang yang sama itu banyak, maka penawarannya pun akan semakin tinggi. Karena apa? Karena masyarakat itu kan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda juga untuk menggunakan barangnya seperti itu. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi harga barang pengganti. Nah, ini jelas ya. Jadi misalkan kita contohkan itu ada barang kopi dan juga teh. Nah, kopi, misalkan barang kopi itu untuk minuman setiap hari dan juga teh itu juga bisa untuk minuman. Nah, misalkan kopi itu harganya naik, maka masyarakat itu akan, karena teh itu merupakan barang pengganti dari kopi yang sama-sama bisa untuk minuman, maka ketika harga kopi itu tinggi, maka harga teh yang tidak ikut meningkat itu akan terlihat lebih rendah daripada harga kopi. Nah, maka dari itu masyarakat akan cenderung lebih menggunakan teh daripada kopi untuk kebutuhan sehari-harinya. Nah, kemudian yang terakhir ada biaya produksi. Ini sangat jelas ya. Jadi ketika harga produksi suatu barang itu semakin banyak, misalkan dari segi untuk gaji karyawan ataupun bahan baku dan juga bahan penolongnya itu semakin besar, maka juga akan mempengaruhi biaya produksinya. Nah, jadi ketika biaya produksinya itu semakin tinggi, maka akan mempengaruhi harga barang itu sendiri yang akan semakin tinggi. Nah, ketika harga barangnya tinggi, maka penawarannya itu sedikit karena masyarakat itu melihat bahwasanya barang yang biasanya tanpa peningkatan biaya produksi itu biasa saja, ketika ada peningkatan biaya produksi itu semakin mahal. Nah, maka masyarakat akan lebih memilih untuk membeli ketika tidak ada peningkatan biaya produksi. Nah, sampai dengan faktor yang mempengaruhi jelas. Oke, baik, Ibu akan lanjutkan ke selanjutnya. Nah, jadi selanjutnya itu ada jenis penawaran. Ada penawaran pasar dan juga penawaran perorangan. Apa bedanya? Nah, jadi ketika penawaran pasar itu merupakan jumlah total dari penawaran barang atau jasa yang telah dilakukan oleh seluruh produsen ataupun penjual dengan harga tertentu. Kemudian penawaran perorangan itu merupakan sejumlah penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh masing-masing produsen ataupun penjual dengan tingkat harga tertentu. Nah, sampai di sini coba apa bedanya tadi yang Ibu sudah jelaskan dari jenis penawaran keduanya? Tadi apa? Coba ada yang bisa menjelaskan tadi bedanya di bagian mana? Coba Mbak Vika ya, bisa bantu yang lainnya untuk menjawab? Ibu, kalau penawaran pasar itu mungkin dari sisi produsen. Iya, betul. Nah, kalau penawaran perorangan itu berarti dari sisi konsumen. Atau gimana Bu? Ya, baik. Tadi kalau misalkan penawaran pasar itu dilakukan oleh seluruh produsen atau penjualnya. Kalau penawaran perorangan itu hanya dilakukan oleh masing-masing produsen. Nah, seperti itu. Contohnya, misalkan seperti kita kan pernah ya ada momen di mana teh yang dengan merek teh desa itu sedang booming, penawarannya itu sedang tinggi. Nah, itu merupakan penawaran pasar. Karena apa? Karena kan biasanya kalau yang kita ketahui, kalau misalkan ada satu produk ataupun satu barang yang kelihatannya itu ramai, pasti akan produsen yang lainnya juga akan mengikuti. Nah, seperti itu. Ketika dari produsen atau penjual itu berlomba-lomba untuk menawarkan dengan barang yang sama seperti teh, itu merupakan penawaran pasar. Nah, tetapi ketika misalkan tidak ada tadi fenomena yang seperti yang booming tadi itu, misalkan kita kan sudah biasa ya penjual ataupun produsen itu menawarkan tehnya untuk minuman sehari-hari. Nah, itu merupakan penawaran perorangan. Sampai di sini cukup jelas? Jelas. Ibu akan lanjut. Nah, jadi kita lanjut ke hukum penawaran. Coba dari Mbak Irma, coba bantu Ibu untuk membacakan isi dari materi tentang hukum penawaran.
Hukum penawaran menyatakan bahwa ada hubungan yang jelas antara harga dan jumlah penawaran suatu barang di pasar, yaitu menunjukkan jumlah yang akan dijual pada harga tertentu. Nah, betul. Nah, jadi hukum penawaran itu menyatakan hubungan antara harga dan juga penawaran. Jadi ketika harga suatu barangnya itu tinggi, maka jumlah penawarannya pun akan meningkat seperti itu. Kemudian kita lanjut ke kurvanya. Nah, ini ya. Jadi ada kurva penawaran. Nah, untuk ini garis yang vertikal itu menunjukkan price dengan lambang P atau dalam bahasa Indonesianya adalah harga. Betul. Kemudian dari garis horizontalnya ada Q atau quantity atau melambangkan kuantitas ataupun jumlah. Nah, kemudian dapat kita lihat, nah ini awal mulanya itu harganya ada di titik ini. Kemudian kuantitasnya ada di titik ini. Nah, ketika harganya itu naik, maka kuantitasnya pun akan naik tadi sesuai dengan hukum penawaran. Nah, ini jadi kurva penawaran itu menggambarkan hukum dari penawarannya tadi. Jadi semakin harganya tinggi, maka penawaran suatu barangnya pun akan tinggi. Karena apa? Karena misalkan harga barangnya itu tinggi, maka produsen itu akan semakin banyak menawarkan produknya untuk dijual kepada masyarakat. Karena dengan pertimbangan ketika menjual dengan harga yang tinggi itu tentunya juga dengan biaya produksi yang tidak meningkat itu akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar seperti itu. Nah, kemudian nah ini tuh kurva penawaran garisnya itu miring dari kanan atas ke kiri. Kalau misalkan miringnya ke kanan berarti berbanding lurus. Kenapa berbanding lurus tadi? Harganya meningkat, penawarannya pun meningkat seperti itu, sehingga kurvanya itu miring ke kanan seperti itu. Jadi kurvanya itu menggambarkan hubungan yang positif. Nah, kemudian ada fungsi penawaran. Nah, jadi hubungan antara banyaknya barang yang ditawarkan itu dengan harga yang dapat kita lihat itu dapat dirumuskan melalui fungsi tersebut. Ada P sama dengan A plus B Q atau Q sama dengan A plus B P. Itu menunjukkan apa? P-nya itu tadi, apa P-nya? Price atau harga. Betul. A-nya itu merupakan angka konstanta dan B-nya itu merupakan beda slope ataupun kemiringan, dan juga Q-nya adalah kuantitas atau harga. Kuantitas dong, apa? Ya betul, jumlah. Nah, kemudian dari fungsi umumnya ini dapat kita rumuskan seperti ini fungsinya. Ada P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Artinya apa? P-nya itu merupakan harga tadi, kemudian P1-nya merupakan harga penawaran harga penawaran awal sebelum terjadinya peningkatan ataupun penurunan. Kemudian P2-nya itu merupakan harga kedua ketika terjadinya peningkatan harga ataupun penurunan harga. Kemudian Q-nya adalah kuantitas atau jumlah. Q1-nya merupakan kuantitas jumlah pertama yang ditawarkan oleh produsen ketika harga barangnya itu tadi di awal. Kemudian Q2-nya merupakan jumlah kuantitas yang ditawarkan ketika harganya itu terjadi kenaikan ataupun penurunan seperti itu. Nah, kita dari rumus fungsi ini dapat kita implementasikan ke dalam suatu kasus. Nah, contoh ya, di sini coba dari Mbak Najwa membacakan soalnya. Baik, pada saat harga 60.000 per unit jumlah penawarnya 20 unit, dan jika harga 80.000 per unit jumlah penawarannya 30 unit. Iya, betul. Nah, ini ya. Jadi cara mengerjakannya itu kita kelompokkan dulu angka-angka yang diketahui. Nah, tadi kan ada P1, P2, Q1, Q2. Nah, ini harga barang awal itu 60.000. Berarti itu menunjukkan P1, betul. Kemudian jumlah penawarannya adalah 20. Ketika harganya 60, jumlah penawarannya 20, maka ini Q1, betul. Kemudian dan jika harganya itu berubah atau naik sebesar 20 menjadi 80 per unit, maka akan diidentifikasi menjadi P2. Nah, kemudian jumlah penawarannya pun akan terjadi kenaikan juga sebesar 10 menjadi 30. Itu merupakan Q2. Nah, setelah kita mengidentifikasi tadi, kemudian kita masukkan ke dalam rumus
rumus fungsinya. Nah, ini seperti yang kita lihat, jadi sudah kita kelompokkan tadi sesuai P1 60, P2 80, Q1 20, Q2 30. Nah, kemudian kita tuliskan rumus yang tadi. Nah, setelah kita mengidentifikasi, kita masukkan yang telah diketahui tadi ke dalam rumus fungsinya. P-nya itu tetap karena itu merupakan harga. Nah, P1-nya kita masukkan, kemudian P1-nya kita juga masukkan, P2-nya kita kurangkan dengan P1, kemudian Q-nya itu juga kita masukkan, sudah kita masukkan, kemudian kita hitung. Caranya itu kita dengan mengkalikan silang. Jadi P-60 itu dikalikan dengan 10 dan juga 20-nya itu kita kalikan dengan Q-20. Nah, mendapatkan hasil seperti ini, 20 Q min 400 kemudian sama dengan 10 P min 400 ini, kemudian kita turunkan hasilnya menjadi 20 Q, ini kita turunkan, kemudian kita kelompokkan. Jadi dalam fungsi penawarannya itu kita bisa mencari dulu Q-nya terlebih dahulu ataupun kita mencari P-nya terlebih dahulu. Ketika kita akan mencari Q-nya terlebih dahulu, maka kita kelompokkan variabel yang lain. Ketika Q-nya akan dicari, maka kelompokkan variabel P yang tidak satu ruas dengan Q. Nah, kemudian kita hasilkan seperti ini. Nah, kemudian setelah sebenarnya kita itu hanya sampai dengan materi ini. Nah, kemudian tapi untuk melanjutkan kasus tadi untuk bisa menggambarkan kurvanya, maka kita akan mencari titik potong sumbu P, kemudian titik potong sumbu Q seperti itu. Nah, kemudian nanti kita akan hasilkan kurvanya seperti ini. Nah, nanti Ibu harap kalian di rumah juga dapat mempelajari lagi dengan materi yang akan Ibu share nanti. Nah, kemudian ini ada latihan-latihan soal bisa kalian kerjakan di rumah sebagai tugas individu. Nanti pengumpulannya akan Ibu share lewat classroom nanti tenggatnya jam 12 malam seperti itu. Nah, kemudian kita setelah ini akan melakukan gamesnya apa? Gamesnya itu seperti menjawab soal, namun Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, jadi masing-masing kelompok itu nanti ada 3. Nah, kemudian gamesnya apa? Gamesnya itu seperti menjawab soal. Nah, itu soalnya ada 4. Nah, jadi ada kelompok 1 dan juga kelompok 2. Nah, itu kalian nanti setiap kelompok itu berbaris ke belakang. Nanti setiap orangnya itu mengerjakan soal yang ada di sini. Jadi berurutan, misalkan baris 1 sudah menjawab, kemudian baris 1 ke belakang, baris 2 menjawab, dan seterusnya. Dan itu pun berlaku untuk masing-masing kelompok, jadi sama. Nah, nanti sesudah itu nanti kalian akan diberikan waktu, nanti cepet-cepetan siapa kelompok yang paling menjawab dengan benar dan juga waktu paling cepat adalah kelompok yang memiliki antusias banyak dan juga dapat dilihat pemahaman kalian dalam memahami materi tadi. Nah, langsung saja Ibu akan kelompokkan kalian dari sisi kanan dan juga sisi kiri. Ini ada kelompok 1 dan juga ada kelompok 2. Nah, ini ada soalnya itu tidak apa-apa misalkan tidak urut dalam pengerjaannya, yang penting kalian itu selesai dalam mengerjakannya. Kemudian nah, langsung saja dari ini untuk kelompok 1 di sini, itu untuk kelompok 2 di sini. Bawa pulpen 1 ya. Oke, Ibu akan mulai dalam waktu 1, 2, 3. Nah, jadi jawabannya itu lembar jawabannya itu dalam bentuk teka-teki. Nah, nanti kalian cari misalkan nomor 1 jawabannya mana, di atasnya ditulis angkanya ya. Mundur. Ayo. Nah, nanti siapa pemenangnya akan mendapatkan libur dari Ibu sebagai bentuk penghargaan dari antusias kalian. Jangan lupa ya ditulis angkanya itu jawaban untuk nomor berapa dan juga untuk nomor berapa.
dari jawabannya kalian sudah menggambarkan kalian sudah memahami tentang materi yang tadi Ibu sudah jelaskan. Alhamdulillah ya. Nah, dari kelompok 2 sudah selesai menjawab soalnya dan juga jawabannya sudah betul. Kemudian dari kelompok 1 baru menyelesaikan 4 kurang 1 tapi jawabannya sudah. Kita berikan aplaus untuk kalian. Ibu juga senang ya melihat antusias kalian dan juga berarti melihat dari jawabannya ini Ibu dapat sudah percaya bahwa kalian itu dapat memahami dengan baik. Nah, kemudian untuk itu selanjutnya kita akan melakukan post test untuk mengukur sejauh mana kalian tadi sudah memahami tentang materi yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, untuk post testnya Ibu akan share lewat link di grup kelasnya masing-masing yang tadi di materi pembelajaran ekonomi. Untuk waktu pengerjaannya adalah 2 menit. Nah, sudah. Oke, bisa kalian akses. Ada kendala Mbak Ipa? Tidak dulu. Oke. Oke, karena waktu sudah selesai, maka kita akan melanjutkan ke Ibu ada satu lagi games, bukan games sebenarnya ini sebenarnya mohon maaf ya, sebenarnya ini hanya refresh otak kita. Tadi kita sudah pusing-pusing melakukan pengerjaan soal-soal. Nah, kemudian Ibu tidak mau kalian keluar kelas dalam muka yang cemberut, karena tadi kalau biasanya kan kita sudah capek-capek melakukan pembelajaran, sudah melakukan hitung-hitungan, kadang kan karena rasa capek kita keluar kelas dengan muka yang bete, kemudian dengan muka yang tertekuk, tidak senyum seperti itu. Maka untuk merefresh, untuk melakukan senam-senam sedikit, kita akan melakukan senamnya adalah senam pinguin. Nah, Ibu meminta dari 2 untuk membantu Ibu di depan memperagakan. Nah, ayo kita berdiri, Mbak Irma dan Mbak Vika dan juga Mbak Irma. Ayo teman-teman. Siap, Irma. 1, 2, 3. Madu. Bisa ya kalau sambil nyanyi.
sudah kita pelajari untuk materi penawaran. Nah, tadi kita sudah membahas tentang apa aja? Coba kita simpulkan. Yang pertama ada pembelian. Iya, kemudian yang kedua ada penawaran. Kemudian ada apa lagi? Jenis-jenis penawaran. Kemudian ada khusus penawaran, ada fungsi ya betul. Kemudian dan juga ada kurvanya. Terima kasih Ibu, senang tadi dengan senam yang tadi sudah kita lakukan. Terlihat ya muka kalian itu ceria tadi. Berbeda dengan ketika kalian tadi sudah mengerjakan soal seperti itu. Nah, tadi untuk kelompoknya Ibu lihat sudah sama-sama antusias, maka ini Ibu ada reward untuk kalian menghargai kalian. Tapi kalian jangan melihat ini reward yang Ibu berikan dari harganya, tapi untuk menunjukkan menunjukkan antusias kalian seperti itu. Nah, ini ada jajan untuk menunda lapar kalian karena Ibu tahu ya menjelang siang pasti kalian itu lapar. Nah, kemudian Ibu ada voucher jalan-jalan ke sekitar Purbalingga. Nah, kalau kalian mau kalian bisa ambil. Ini ada voucher dari Owabong dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan penjelasan tadi materi penawaran dengan baik. Kemudian ini menandakan waktu berakhirnya pembelajaran seperti itu ya. Terima kasih Ibu. Nah, Terima kasih Ibu. iya sama-sama anak-anak. Nah, untuk itu Ibu mohon maaf apabila tadi dalam penjelasannya ada yang kurang jelas ataupun dengan kata-kata Ibu yang kurang berkenan di hati kalian mungkin. Nah, untuk itu Ibu minta maaf dan juga sekian dari Ibu. Apabila ada salahnya kalian mohon dimaafin ya. Kemudian untuk tadi tugasnya jangan lupa dikerjakan. Kemudian kalau belum ada materi yang belum paham, kalian bisa pelajari di rumah. Kemudian kalau belum juga paham, kalian bisa menanyakan kembali di minggu berikutnya. Seperti itu. Terima kasih. Kita ucapkan dulu alhamdulillahirabbil alamin sudah selesai pembelajaran pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.